Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya pernah mengajarkan ya bagaimana cara membeli secara online ya, baik melalui Tokopedia maupun Shopee. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengajukan komplain kalau barang yang kita terima itu ternyata rusak misalkan. Kemudian yang kedua tidak lengkap. Ya, kemudian yang ketiga kita tertipu gitu ya. Jadi contoh nih ya, misalkan ini contoh real ya, pernah terjadi di saya kan ya. Saya pernah membeli barang harganya itu 2 juta, saya udah membayar secara online ya, kemudian barang udah dikirim, pas saya terima ternyata barangnya ini hanya sikat besi yang harganya mungkin 30.000 ya. Akhirnya saya komplain dan uang saya kembali 100% ya. Nah, saya baca-baca ya kawan-kawan di toko-toko online kemarin, kalau nggak salah di Shopee atau Tokopedia gitu ya, itu ada satu toko online itu yang memang dia itu menipu kerjaannya ya. Jadi saya lihat reviewnya atau ulasannya di situ, banyak orang yang ngasih bintang 1 terus bilang katanya saya tertipu, saya pesan rice cooker kok dikirim casing HP yang harganya 15.000. Nah, kalau saya lihat ulasan-ulasan kayak gitu ya, ulasannya banyak ya, karena nggak hanya 1, mungkin sampai 4 atau 5 gitu. Jadi saya pikir ini udah 5 orang ketipu gitu ya. Tapi kok mereka itu bisa ngasih bintang 1 terus ngomel di situ. Artinya mereka itu nggak mengembalikan barang gitu ya. Nah, tentu saja mereka rugi ya. Mereka hanya bisa ngasih bintang 1 lalu ngomel doang gitu ya. Sedangkan saya tadi, saya nggak bisa ngasih bintang, tapi saya bisa menerima kembali uang saya gitu ya. Nah, silahkan kalian pilih mana gitu ya. Tentu saja kalau saya pilih balik uang gitu ya. Nah, beberapa orang ya, atau banyak ya masyarakat Indonesia ini terutama, itu masih gaptek ya kawan. Sehingga ketika dihadapkan pada jual beli secara online kayak gini, itu mereka nggak tahu bagaimana cara komplain, kemudian mengembalikan barang yang nggak komplit tadi ya. Nah, karena situasi seperti ini, maka banyak dimanfaatkan oleh penipu yang berkeliaran di toko-toko online ya. Seperti contoh tadi ya, kalau berhasil menipu 5 orang, 1 orang rugi misalkan 400.000, 5 kali 400 sudah 2 juta dia untung ya. Dia hasil nipu gitu ya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan setelah nonton ini kalian nggak jadi korban penipuan pembelian online ya kawan-kawan. Baik, langsung aja ya kawan-kawan, saya akan bikin contoh transaksi di Tokopedia ya. Baik, kawan-kawan bisa lihat ya, ini adalah halaman Tokopedia, lalu saya klik transaksi. Kebetulan saya lagi ada transaksi ya. Nah, kalian lihat di sini ada daftar barang, yang tengah-tengah itu ya kawan-kawan, ada spons tip, form tip. Nah, ini barang tadi sudah saya terima ya. Misalkan ternyata barang ini nggak lengkap ya, apa yang harus saya lakukan? Kalian perhatikan di sini ini hanya ada tombol selesai ya. Nah, untuk amannya jangan klik tombol selesai ya, karena ini kalau di Shopee kalau nggak salah itu nggak boleh diklik di tombol selesai ya kawan. Maka saya contohkan di sini di luar tombol selesai ya. Anggap aja kalian klik ya, coba aja kalian klik di ini area harganya aja ya, 69.600, klik di situ aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan kawan-kawan. Kalian bisa menyelesaikan pesanan ya, maksudnya berarti udah nggak ada masalah. Tapi kalau kalian merasa ada masalah, di sebelah kiri bawah itu ada kotak yang berisi titik 3, kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini, lacak ajukan komplain. Nah, karena barangnya nggak lengkap, saya akan ngajukan komplain ya. Perhatikan, klik ajukan komplain. Nah, lalu kita akan dibawa ke sini. Nah, kalian pilih ya. Nah, karena kasus kita di sini adalah kurang atau tidak lengkap, maka saya pilih yang kanan bawah itu ya, kurang tidak lengkap. Klik. Terus habis itu klik pilih masalah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dikasih tahu nih, ada yang saya beli memang barangnya 2 ya, ada lebih dari 1 masalah di pesananmu gitu ya.
Misalkan saya hanya punya satu masalah, yang kurang hanya item 1 ya, maka saya klik barangnya, tuh seperti itu, lalu saya klik ajukan komplain. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini saya nggak perlu lanjutkan ya, karena ini tadi hanya contoh. Karena barang saya sih tadi komplit ya, karena ini hanya contoh, seandainya tidak komplit. Nah, kalian tinggal lanjutkan aja ya stepnya dari sini sampai kalian ikuti aja, akan diberi petunjuk selanjutnya gitu ya. Baik, seperti itu tadi ya kawan. Jadi saya udah pernah ngalamin ya, melalui Tokopedia maupun melalui Shopee ya, lewat Lazada pun juga pernah. Jadi semuanya berjalan dengan baik, uang saya kembali 100%. Nah, bahkan saat sekarang ya, kalau kita transaksi di Shopee kemudian jasa kirimnya itu JNT, saya nggak tahu ya kalau JNE ataupun Tiki, mungkin sama aja. Kebetulan aja kemarin tuh saya memakai JNT. Nah, saya itu hanya perlu membungkus ulang ya, kemudian saya bikin labelnya ya, dikirim kemana kayak gitu. Terus saya hanya perlu membawanya ke JNT gitu ya. Nah, JNT ketika menerima barang dengan isinya label pengembalian seperti itu, mereka langsung tahu. Mereka cuma bilang, udah Pak, taruh aja gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak rugi apa-apa ya, paling rugi tenaga bungkus aja tadi ya. Nah, ongkos kirimnya pun pengembaliannya saya nggak perlu membayar gitu, kawan-kawan. Karena itu akan ditanggung atau diurusi oleh JNT bersama Shopee sendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena apa? Kemarin di video yang saya buat kan ada yang mengeluh katanya, percuma Pak kalau mengembalikan kan kita rugi juga ongkos kirim gitu. Ternyata tidak, kawan-kawan ya. Ongkos kirimnya pun ditanggung oleh Shopee maupun Tokopedia yang bekerja sama dengan kurir-kurir tadi, misalkan JNT, JNE, Tiki, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh juga ya, yang kasus kemarin dengan Shopee ya, kawan-kawan. Ini screenshotnya aja, karena kemarin sudah selesai, dan ini real, memang saya kembalikan barangnya, dan seperti itu ya. Jadi caranya sih kurang lebih hampir sama ya, antara Tokopedia dengan Shopee tadi. Memang lokasi tombol-tombolnya pasti berbeda ya, karena aplikasinya juga berbeda ya. Yang penting kalian hati-hati, kalian baca yang benar gitu ya, ikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau barang kalian memang nggak cocok, jangan buru-buru kalian klik terima gitu ya. Kalian cari dulu komplain tombolnya ada di mana, karena seringkali tombol komplain ini agak tersembunyi ya, seperti yang tadi kan saya peragakan. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, bisa membantu kalian agar tidak dirugikan oleh para penipu yang ada di toko online ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.